bahwa mereka itu mengajak untuk tidak membaca rotib. Padahal rotib ini sudah di pondok-pondok pesantren semua, hampir semua di Indonesia baca rotib. Ya karena apa? Karena mereka mengatakan ini dari Ba'alawi, Nabi Abdullah bin Al-Haddad Ba'alawi. Sampai segitunya mereka. Mereka melarang membaca solawat-solawat yang sudah masyhur seperti Busrolana, malah ini secara khusus Simtud Duror ya, Simtud Duror yang Masya Allah semua orang mengamalkan, semua ahlu sunnah mengamalkan. Dan ini alirannya ini mereka itu apa gitu. Kalau memang bermotif hanya hasad kok sampai mereka buta ya. Maksudnya buta itu nggak tahu kalau semua ulama kita itu mengamalkan Simtud Duror. Walaupun tidak menyampingkan maulid-maulid tiba atau maulid yang lain tetap sama-sama baca. Tapi kenapa ini sangat benci, sangat tendensius seperti ini? Mereka sebenarnya alirannya apa? Mereka sama sekali tidak menghargai ulama-ulama kita. Sama sekali tidak menghargai ahlu sunnah wal jamaah yang selama ini amalannya ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Amma ba'd, ja'alana Allahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi rezeki yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga keluarganya senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, dalam memberi manfaat, yang insya Allah semuanya akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 16 September ya. Saya akan membahas sebuah informasi, yaitu tetap tentang nasab ya, yang sebenarnya dalam permasalahan pokoknya memang sudah selesai ya. Kita sudah taslim semua, cuma kita selalu hati-hati dengan orang-orang yang memang sengaja menunggangi kasus ini dengan tujuan yang tertentu. Itu ada tujuan besar, ada dua tujuan besar yang sering saya utarakan. Satu, memang ingin menghancurkan Islam, memecah belah umat Islam di Indonesia, khususnya kaum Nahdien dan juga umumnya semua yang ada dalam lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Mereka ingin mencampur adukkan, menghancurkan yang mereka berpaham Wahabi atau Syiah ekstrim, dan juga semua yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, memang ada kepentingan menjelang pilpres. Ini sudah pasti. Karena semua yang menyuarakan isu nasab, yang menyuarakan kebencian, narasi fitnah kepada habaib, itu rata-rata mereka anti pada salah satu paslon Capres-Cawapres 2024 ini. Dengan gencarnya mereka, kalau kita hitung ya, mulai dari awal isu tentang nasab habaib ini yang dikeluarkan dengan lantang, dengan PD-nya oleh Kiai Imaduddin, yang mengatakan bahwa di Indonesia belum ada yang terbukti, terkonfirmasi adanya keturunan Rasulullah. Bahkan dia dengan PD-nya, tesisnya bisa dipertanggungjawabkan. Siapapun yang ingin berdebat 3 hari 3 malam, dia mengatakan dengan lantang di beberapa mimbar, di beberapa kesempatan ia ceramah, seakan-akan memang betul-betul yakin, dan akhirnya menggoncang umat Islam khususnya di Indonesia. Lambat laun, setelah ada yang mau betul-betul berdebat, beberapa orang dari Nahdlatul Ulama, dari kiai-kiai, dari habaib juga, akhirnya dia mencari alasan.
Gus Wafi mengajak bahkan mau didatangi ke rumahnya atau di tempat yang netral, dia juga nggak mau dengan alasan karena bukan tidak mewakili Rabithah Alawiyah atau keilmuannya katanya diragukan oleh para teman-temannya Keimat ini. Setelah itu mereka menarasikan lagi bahwa Ba'alawi Habaib adalah antek-antek Belanda. Jadi antek-anteknya Belanda mengambil dari sejarahnya bahwa Mufti Batavia Habib Usman dulu didatangkan oleh Belanda dan dia menjadi anteknya Belanda. Nah, kata antek-antek ini dinarasikan karena mereka memang terstruktur. Akhirnya satu isu dia share ke semua struktur mereka yang sudah terorganisir, sudah masif mereka. Satu isu serempak mereka suarakan. Kadang mereka suarakan sampai 1 minggu. Kadang beberapa hari, setelah itu ganti isu lagi, terus-menerus seperti itu. Supaya isu-isu itu sampai ke masyarakat dan banyak yang mempercayainya. Setelah itu mereka tetap membangun sebuah narasi negatif bahwa para habaib itu imigran Yaman yang dulu mau diusir oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan ternyata, dan di situ diberi ruang oleh Bung Karno, jangan dikatakan non pribumi tapi tetap pribumi. Itu hanya kasihan dan sekian begitu banyak narasi yang dibangun. Itu tidak mempan atau sudah katakanlah bisa mengikat di lapisan bawah yang terpengaruh. Akhirnya masih kurang puas, membangun narasi lagi bahwa habaib itu betul-betul bukan keturunan Nabi karena ada oknum-oknum atau banyak mereka katakan habaib itu akhlaknya kurang baik, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Bahkan itu salah satu yang mendasari penelitian Kiai Haji Imaduddin. Mereka mengambil cuplikan-cuplikan habaib yang saat ceramah, yang konteksnya itu dalam video fullnya itu lumrah biasa seorang dai mengatakan perkataan seperti itu. Kadang marah karena konteksnya memang harus marah. Kadang mengatakan anjing, babi, itu memang menerangkan tentang hadis atau tentang cerita yang di situ memang menceritakan anjing dan babi, dia potong-potong. Akhirnya dia narasikan Habib kok bilangnya anjing, babi dan lain sebagainya. Dan itu terus mereka suarakan. Dan kadang ganti narasi pun itu masih diungkit-ungkit juga. Ya. Lalu apalagi mereka mengatakan Ba'alawisasi. Ya, kemarin mungkin hampir 1 bulan ini mereka mengatakan Ba'alawisasi. Semuanya mau diambil. Kuburan-kuburan keramat milik nenek moyang mereka, milik pribumi, diambil alih oleh Ba'alawi, diba'alawikan. Bahkan ada kuburan-kuburan yang awalnya tidak ada, membuat kuburan Ba'alawi. Bahkan ada kuburan yang dibongkar. Mereka memfitnah itu adalah perbuatan Ba'alawi, padahal bukan. Terus itu dinarasikan. Ba'alawisasi tentang tahlil yang baru 1 atau 2 minggu kemarin. Tahlil itu katanya bukan dari Ba'alawi yang menyusun, itu sudah ada sebelum Ba'alawi, bahkan Wali Songo sebelumnya. Ya bahkan tahlil itu sudah ada zamannya Nabi, zamannya sahabat sudah ada, cuma penyusunannya beda. Karena tahlil itu, membaca tahlil itu dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Itu memang tuntunan. Masalah penyusunan, ya memang khilaf juga, tapi di NU sendiri yang kemarin juga telah ditulis oleh Gus Ma'ruf Ghazin, yang menjadi ketua Islamic Center itu, dan juga mungkin jadi di MUI di Jawa Timur. Beliau adalah seorang yang alim. Beliau keturunan, alhamdulillah, keturunan Malang juga, Kabupaten Gondang Legi. Alhamdulillah, saya juga pernah mengaji secara langsung kepada beliau karena beliau termasuk saya dulu ngajinya juga di pondok beliau. Dan karena beliau sudah mulai dari muda sudah aktif di dunia pendidikan, di luar pondok pesantren beliau memang sudah aktif. Akhirnya di pesantren itu yang diasuh oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, dan kita sempat beberapa kali memang secara langsung beliau yang mengajar kami. Maka kami tahu
keilmuan beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul kental sekali. Dan beliau mengatakan bahwa tahlil itu adalah penyusunya adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan itu ada referensinya, ada sumbernya, dan mereka tidak mau. Setelah itu baru kemarin lagi itu isu apa ya? DNA itu hampir setelah berbarengan dengan tesis Kiai Imad, DNA selalu digaungkan memang. Padahal DNA itu di dalam fikih tidak bisa untuk menentukan nasab yang jauh, bahkan diharamkan. Boleh DNA itu untuk jalur dekat, untuk keraguan ayah kepada anaknya, contohnya jalur-jalur dekat gitu. Kalau jalur jauh memang diharamkan. Dan kemarin sudah ditegaskan oleh ulama fikih internasional, memang itu diharamkan untuk menetapkan nasab yang jauh. Nah ini baru kemarin saya mendapatkan lagi ini yang sangat berbahaya. Ini akan menghancurkan tatanan amalan yang sudah diwariskan oleh ulama-ulama Nusantara, yang sudah ratusan tahun diamalkan oleh kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini oleh mereka, oleh gerombolan begal nasab ini, akan dihanguskan, akan dilarang. Nah ini sudah tersebar ya. Kemarin saya mendapatkan, nanti saya deskripsikan juga, bahwa mereka itu mengajak untuk tidak membaca rotib. Ada rotib ini sudah di pondok-pondok pesantren semua, hampir semua di Indonesia baca rotib. Ya karena apa? Karena mereka mengatakan ini dari Ba'alawi. Tapi Abdullah bin Al-Haddad Ba'alawi. Sampai segitunya mereka. Mereka melarang membaca solawat-solawat yang sudah masyhur. Seperti Busrolana, malah ini secara khusus Simtud Duror ya, Simtud Duror yang Masya Allah semua orang mengamalkan, semua Ahlus Sunnah mengamalkan. Dan ini alirannya ini mereka itu apa itu? Kalau memang bermotif hanya hasad kok sampai mereka buta ya. Maksudnya buta itu nggak tahu kalau semua ulama kita itu mengamalkan Simtud Duror. Walaupun tidak menyampingkan maulid-maulid tiba atau maulid yang lain, tetap sama-sama baca. Tapi kenapa ini sangat benci, sangat tendensius seperti ini? Mereka sebenarnya alirannya apa? Mereka sama sekali tidak menghargai ulama-ulama kita. Sama sekali tidak menghargai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini amalannya ini semuanya. Mereka semua yang dari Ba'alawi tidak boleh diamalkan. Ini baru sholawat dan juga zikir-zikirnya. Bagaimana dengan kitab-kitabnya? Yang kata Ketua BPNU kemarin, kita sudah mengambil keberkahannya sejak dulu dari Ba'alawi ini dalam kitab-kitab yang dibaca di pesantren. Banyak kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, termasuk Nashaihuddiniyah. Dan juga banyak karangan kitab seperti Risalatul Mu'awanah dan lain-lain. Itu semua muktabar semua. Itu dipelajari di pesantren. Nah ini gerombolan-gerombolan ini sampai seperti itu ya. Sama sekali tidak menghargai pondok pesantren, kiai-kiai sepuh, ulama NU. Bahkan mereka mengatakan di sini budak Yaman. Kita dikatakan budak ya. Kita dikatakan budak. Lalu sayangnya juga kiai-kiainya juga tidak mau menegur dan malah ikut menjadi budak. Ini kan sebuah penghinaan. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Memang. Kalau kemarin ada isu somasi yang kayaknya itu hanya permainan mungkin. Ini memang perlu, bukan hanya somasi. Ini sudah penyebar hoax dan juga penebar kegaduhan, kebencian. Mungkin ini memang harus waktunya ditindaklanjuti. Ini nanti saya deskripsikan ya. Ajakan mereka tidak boleh membaca Busrolana, sholawat Ya Tarim, Simtud Duror, dan lain sebagainya ini. Dan mereka sempat mengatakan hati-hati, banyak majelis-majelis ulama yang masih berkumpul di Martapura masih baca Simtud Duror. Riyadul Jannah di Malang, jamaahnya ribuan puluhan ribu juga baca Simtud Duror. Sabil Taubah, Gus Ikdam Blitar, mereka masih asli NU, hampir 100% NU yang dibaca, sementara ini masih Simtud Duror. Nah ini mereka ingin masuk ke sini hingga melarang nanti suruh ganti. Nah ini loh, mereka ini sudah keterlaluan ya.
Jadi ini nanti saya deskripsikan, sebarkan bahwa mereka secara masif memang ingin menghancurkan amaliyah umat Islam, amaliyah NU, khususnya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka masih ingin mengacak-acak, yaitu mengadu domba umat Islam di Indonesia ini. Ya aktornya ya mereka-mereka saja, channelnya ya mereka-mereka itu. Walaupun di bawah mereka membentuk laskar, ada laskar NKRI, ada laskar apalagi kemarin yang dibentuk itu. Medianya mereka. Ya medianya tetap seperti medianya KI ya, medianya KBN Nusantara, Fuad Pleret, Arya, Hanif, ya golongan-golongan itu. Tapi ini luar biasa, karena mereka setiap saat selalu membuat narasi seperti ini. Ya. Sekian mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga semua kita terjaga oleh Allah, dikuatkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dijaga ukhuwah Islamiyah kita, dijaga ukhuwah wataniyah kita tetap Islam di Indonesia, tetap solid, tetap Ahlussunnah wal Jamaah, dengan cara kita mewaspadai gerakan-gerakan mereka. Mungkin ini semoga bermanfaat. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.